إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, beriring kebahagiaan. Hari ini kita diizinkan oleh Allah berkumpul di salah satu rumahnya yang diberkahi. Kita berkumpul dalam suatu maksud yang baik, yang semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dalam sebuah diskusi seminar parenting yang insya Allah akan sama-sama kita simak dari guru kita Ustadz Muhammad Tuhandis SPDI atau yang dikenal dengan nama panggung Kak Muslim. Mari kita sama-sama hadirkan Bapak Ibu, para orang tua, para wali murid yang dirahmati oleh Allah. Kita hadirkan pertemuan kita di siang hari ini dalam rangka menuntut ilmu yang Nabi SAW sudah memberikan kabar gembira kepada umatnya tentang perkumpulan-perkumpulan seperti yang sedang kita laksanakan. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tiada berkumpul suatu kaum di salah satu di rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Quran, mereka saling mempelajari Al-Quran. Di mana insya Allah tema pembahasan seminar kali ini adalah pastinya bersumber atau dipetik dari faedah-faedah Qur'aniyah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali pasti akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ketenangan hati, kedamaian. Illa nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi rahmat. Subhanallah. Rahmat kasih sayang Allah. Dan rahmat bentuknya sangat banyak. Wa haffathumul malaikah. Malaikat sedang menaungi. Subhanallah. Di mana Allah mengatakannya dengan jamak malaikah. Karena bentuk tunggal dari malaika apa? Malak. Ini malaika banyak. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah sebut-sebut mereka di sisi yang ada di sisi Allah. Di hadapan sosok-sosok yang ada di sisi Allah. Maka berbahagia kita hari ini dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat, afiah, berislam, dan terpatri kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Dan secara khusus kita digerakkan memiliki kecintaan kepada pendidikan anak-anak kita, pendidikan penerus bangsa Indonesia, insyaallah ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah kemudahan pada hari ini, semoga Allah berikan kelancaran pada acara hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah, kami berbahagia, senang, gembira, dan berterima kasih mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu
bisa hadir. Dan memang acara ini kita rangkai, kita susun tepat di tanggal merah. Ya, bertepatan dengan tanggal merah. Besar harapan kami bertepatan dengan tanggal merah, Bapak Ibu semua bisa hadir, dan tentunya acara yang kita adakan pada siang hari ini itu tiadalah dikhususkan untuk wali murid kutab saja, melainkan kami terangkan untuk umum, ayah bunda dari berbagai sekolah. Untuk itu, marilah kita saling bertegur sapa apabila bertemu sama wali santri kutab dari kelas yang lain, atau kita dapati ada dari wajah-wajah yang tak biasa kita lihat hadir di sini, kita bisa berkenalan, kita bisa bertegur sapa dengannya. Ya. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Guru kita, Ustadz Muhammad Suhandi, alhamdulillah sudah hadir. Dan sebelum kita akan menyimak dari materi yang akan beliau sampaikan, kita akan terlebih dahulu menyaksikan beberapa persembahan-persembahan yang akan ditampilkan, dipersembahkan ke hadirat Bapak Ibu semua, penampilan dari anak-anak didik kita, para santri dan santriwati Kutab Tahfizul Quran Miftahu Khairil Ummah. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan penampilan yang pertama dari anak didik kita yang akan membacakan pada kita beberapa ayat Al-Quran yang semoga menjadi buhul keberkahan yang mengawali acara ini. Kepada Ananda Abdullah Zain dari kelas 5A, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Huwallahu alladzi la ilaha illahu
alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Abdullah Zain sudah membacakan kepada kita berapa ayat-ayat Allah yang patut untuk kita renungi sebagai pembuka pada acara hari. Berikutnya, setelah tadi kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, itu adalah pembukaan yang sangat bagus. Ini kita akan mendengarkan penampilan yang berikutnya dari dua ananda kita, Ananda Ahmad Afwan Al-Hafiz dan Abdul Rashid Yunis Afghani dari kelas 5A yang akan membacakan beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keduanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul atis. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 5. 1. Menjawab salam. 2. Menjenguk orang yang sakit. 3. Mengantarkan jenazah. 4. Memenuhi undangan. 5. Mendoakan orang ketika bersin. Muttafaqun alaih. Kedua, saya akan membacakan hadis ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil a'qabi minan nar. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah di neraka tumit-tumit yang tidak dibasuh saat berwudu. Muttafaqun alaih. Ketiga, saya akan membacakan hadis ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratul lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu Jumat sampai Jumat berikutnya
Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa di antaranya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Muttafaqun alaih. Keempat, saya akan membacakan hadis 34. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talqinilah, bimbinglah orang yang akan meninggal. Muttafaqun alaih. Kelima, saya akan membacakan hadis ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrun. Sallallahu alayhi wahidatan. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrun. Biha. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat atas namaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat atas namanya sebanyak 10 kali. Rawahul Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan membacakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke-18. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam di dalam salat bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Muttafaqun alaih. Hadis ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari. Muttafaqun alaih atau Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat berdoa untuk seseorang di antara kalian yang selama dia itu berada di tempat salatnya, masjid yang dia pakai untuk salat, dan selama dia tidak berhadas, para malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah limpahkanlah rahmat untuknya. Hadis ke-33. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-37. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ana aghna syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'a ghairi taraktuhu wa syirka. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan di mana dia menyekutukanku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-40. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah seseorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawadu rendah hati kepada sesama karena Allah kecuali Allah pasti mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap pada posisinya. Tadi kita saksikan sama-sama kedua anak didik kita menyampaikan salah satu dari dua wahyu, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun menarik, tadi Abdul Rashid dan Afwan membawakan masing-masing 5 hadis dengan menyertakan keterangan hadis ke-17, hadis ke-30, hadis ke-20. Artinya mungkin bagian orang tua di sini belum mengerti maksudnya hadis tersebut urutannya dari buku apa. Maka boleh Ustadz minta tolong ambil buku hadisnya. Ya, nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di Kutab Tahfizul Quran Miftahul Khairul Ummah, di antara kurikulum kita adalah menghafal 100 hadis. Menghafal 100 hadis yang mengacu pada kitab 100 hadis populer untuk hafalan. Buku ini sebetulnya adalah sebuah matan hadis yang banyak berisikan dari hadis-hadis Bukhari Muslim, dikumpulkan oleh tim da'i di Tulfi, Saudi Arabia. Ya, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada beberapa cetakan, yang cetakan kita pakai adalah dari Pustaka Elba. Anak-anak didik kita memulai pendidikan hafalan hadis secara runut hingga nanti 100 hadis itu dimulai dari kelas 3. Dimulai dari mereka duduk di bangku kelas 3. Hingga nanti di bangku kelas 3 ada target hafalan. Berikutnya kelas 4 ada target hafalan. Hingga nanti insya Allah saat lulus mereka menghafal daripada 100 hadis atau secara tuntas buku ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang anaknya sudah duduk di bangku kelas 3, 4, 5, 6. Ya, demikian. Barakallahu fiikum, Abdul Rashid dan Afwan. Berikutnya kita akan sama-sama saksikan penampilan pembuka yang terakhir, penampilan yang ketiga dari sekelompok anak-anak kita kelas 4A dan kelas 4B yang namanya tidak bisa disebut satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta kami kepada mereka, kepada anak-anak didik kita kelas 4A dan 4B. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan 4B duduk sini. B, yang 4A duduk. Mimiknya. B, mic-nya. Mau berdiri? Berdiri, silakan. Dira duduk. Ya, anak-anak didik kita kelas 4A, 4B akan membacakan pada kita matan tajwid Tuhfatul Atfal. Matan tajwid Tuhfatul Atfal adalah matan bait syair. Namun bait syair berisi atau terkandung di dalamnya ilmu-ilmu tajwid. Iya, yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri rahimahullah, yang wafat sekitar tahun 1400
160-an Hijriah. Maka Tuhfatul Atfal adalah karya yang sangat fenomenal di bidang ilmu tajwid, dikenal di seluruh dunia. Dipelajari di madrasah-madrasah, masjid-masjid, di halaqah-halaqah, mulai dari anak-anak SD, SMP, SMA sampai jenjang yang lebih lanjut. Di kitab Tahfizul Quran Miftahul Khairil Ummah kita mempelajari matan Tuhfatul Atfal. Dimulai dari kelas 3 menghafal matan baitnya sebanyak 60 bait syair, 60 lebih. Yang berikutnya kelas 4 mempelajari dan mempraktekkan daripada makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Barulah dikarenakan beratnya pembahasan Tuhfatul Atfal, kelas 5, kelas 6 barulah mereka akan memulai pembahasan caranya selama 2 tahun. Mari kita saksikan penampilan anak-anak kita kelas 4A dan 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Yaqulu radi rahmatil ghafuri Dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadan nadmu lil muridi bin nuni wa tanwini wal mududi. Samaituhu bi tuhfatil atfali an syayyinal midil kamali. Arjuhi an yanfa'atul laba wal ajra wal qawla wastawaba. Ahkamul nuni sakinati wat tanwin lil nuni intatkun walid tanwini. Arba'u akamin fa'us tablini. Fal awwalul idharu qabla al-ahrufi lil haqiqatin rutibal fal karifi. Hamzun fa'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun fa'u. Wadhani idghamun bi sittatin atat fiyamuluna indahum wal zabatat. Lakinna ismani ismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. Illa idza kana bi kilmatin fala tudrim ka dunya thumma sinwanin kala. Wathani idghamun bi ghairi gunnah filami wa thumma tarighanna. Wasanidul iqlabu wa indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Warwani wal ikhfa'u indal fa'ili minal hurufi wajibun lil fa'ili. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi ilmi hadal baiti qadlam mansuha. Sifladana kam jada jasun qad sama dun qariban jidfitu qadra ghalima. Ahkamun nuni wal mimil jaddadatain wa gunna miman thumma nunan syuddida. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Ahkamul mimi sahidah intakun tadi qabla al-hijah la alifin lainatin lidil hijah. Ahkamu adalatun liman waqaqa ifa'u idhamun wa idharun faqaqa. Fal-awwalu ifa'u indal ba'i wa sami syakwiya lil qur'ani. Wa sami idhamun bimithliha ata wa sami idhamun saghiran yafata. Wasta'idul idharu bil baqiyah min harufin wa samiha syakwiya. Wa tanada wa'in wa fa'an liqurriha wa istihari fa'ifi. Ukmulami al-walami bi'al lilabi al-alani qajaran harufi. Ulahuma idharu hafal karifi wa balarba'in ma'ajwarin wal ilmahu ini bagi aja wa ma'imahu.
ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها باعي ثم شر من تأمر استهزانيا ذات أبن شرشارقا للكرم ولا مألولة منها قمرية ولا ما أخرى سميها شمسية وأجرا على فعل متلاقى في النهر كنا وقلنا والتقى في المصرين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمفاصل التفاق الغني فالمصرين فيهما أحاق وأن يكون مخرجا أقربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربا أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا يموجد ثم إنشاء أول كل فالصغير سميا أو حرك في كل فاعل كل كبير وفهما هو بالمثل أقسم. Silahkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah. Apa tuh 4B? Oh ya. Masya Allah. Barakallahu fikum pada anak-anak kita sudah memberanikan diri, yang sudah tampil kelas 4 ya. Maka demikianlah penampilan dari anak-anak didik kita. Gimana Bapak Ibu, pernah dengar nggak lantunan yang dibawakan anak-anak kita barusan? Pernah dengar? Ya, artinya yang selama ini kita dengar dinyanyikan oleh anak-anak itu ternyata adalah rangkaian bait-bait syair mendalam, terkandung di dalamnya ilmu tajwid. Maka kita singgung dalam bait-bait syair tadi, ahkamun nun sakinati wat tanwin. Artinya itu bukan sembarang nyanyian, bukan sembarang lantunan, tapi memang itu adalah pelajaran. Dan memang dalam ilmu syar'i, para ulama dalam menyusun kitab-kitab itu terbagi jadi dua. Ada yang sifatnya nathar. Nathar itu susunan biasa, kalimat-kalimat, paragraf. Ada yang sifatnya syair, ya, memiliki qafiyah atau berujung sama. Kalau di Indonesia kita belajar pelajaran bahasa Indonesia, ada namanya puisi, ada namanya pantun, begitu ya. Pantun kan tajaknya AB, gitu ya. Tajaknya AB. Maka ini juga sama. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Nah, sama tuh. Dan suku katanya juga sama. Alhamdulillahi musalliyan ala la Muhammadin wa alihi wa man tala. Nah itu. Nah ini biasanya dipelajari lebih lanjut oleh para pembelajar Al-Quran yang memang dia fokus. Nah, setelah melihat anak-anak kita, Masya Allah, tampil membacakan Al-Quran, bawakan hadis-hadis Nabi SAW, tampil membacakan kepada kita karya tulis seorang ulama tajwid, besar harapan kita, kita semua sama-sama, baik anak, orang tua juga tergerak, terdorong untuk mengupgrade diri, untuk belajar. Kita sama-sama belajar, meningkatkan pengetahuan kita, ilmu agama kita, karena yang hadir di sini adalah para orang tua, para pemimpin keluarga yang telah Allah amanahkan berupa buah hati yang dinanti-nantikan, buah hati yang insya Allah besar harapannya menjadi amal jariah saat kita sudah wafat. Kita tidak ingin kalah dari anak-anak kita.
kita berupaya untuk juga belajar agar di rumah bisa terbangun koneksi pendidikan dua arah di sekolah maupun di rumah. Bapak Ibu rahimakumullah. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama menyimak kajian seminar parenting yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Muhammad Suhandis atau yang dikenal dengan nama panggung Kaum Muslim, dengan tema komunikasi antara orang tua dan sekolah. Komunikasi antara orang tua dan sekolah. Ya, temanya sangat menarik untuk kita simak. Walhamdulillah, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita dan siap untuk menyampaikan ilmunya. Mari kita siapkan catatannya, faedah-faedahnya. Mari kita sama-sama siapkan kesiapan hati untuk menyimak ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada Muslim, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh iya, sebelum kita memulai seminar, terlebih dahulu saya akan menyampaikan profil atau biografi dari guru kita kaum muslim. Nama asli beliau adalah Ustadz Muhammad Suhandis Safitra, SPDI. Ustadz Muhammad Suhandis Safitra, SPDI. Beliau biasa dipanggil dengan kaum muslim. Beliau dilahirkan di kota Jakarta tanggal 27 Juli 1979. Insya Allah, tahun 1979. Makanya beliau sering bertanya, kakak atau kakek? Ya. Ya. Beliau alhamdulillah telah menempuh pendidikan di Ma'had Al-Irsyad Tengaran, Ma'had Ali Al-Irsyad Tengaran dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Kemudian beliau telah menuntaskan pendidikan jenjang sarjana atau S1 pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yakni pada tahun 2008. Beliau hingga hari ini atau sekarang berdomisili di perumahan Gria Timur Indah, Gria Timur Indah, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ya, Bekasi Timur itu. Beliau istrinya alhamdulillah satu. Istri satu. Anak-anak 6 meliputi putra dan putri. Dan beliau sudah memiliki pengalaman dalam membantu pengelolaan sekolah-sekolah, di antaranya pernah menjadi guru SD Islam Al-Hilal Bekasi. SD Islam Al-Hilal dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Berapa tahun tuh? Berarti 9 tahun ya, insya Allah. Kemudian beliau juga setelah menjadi guru SD, sempat menjabat juga menjadi kepala sekolah di SD Islam Al-Hilal. Yang berikutnya, beliau pernah menjabat sebagai kepala sekolah SDIT Asy-Syafi'i di Kalisari, Jakarta Timur
pada tahun 2015 sampai 2017. Berikutnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Mudir Ma'had Bina Tahfiz. Mudir Ma'had Bina Tahfiz di Bogor. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Beliau juga pernah menjabat sebagai Humas dan Kepala Asrama di SMA Futuregate tahun 2015. Dan berikutnya beliau adalah Kepala Rumah Cintaku atau Kepala Rumah Cinta Quran, yakni Ma'had binaan beliau sendiri dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Itu dia pengalaman-pengalaman beliau dalam mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Dan ada juga pengalaman-pengalaman non-pendidikan, diantaranya pembina Yayasan Asa Rabbani Hakiki atau yang dikenal dengan ARAH di Bekasi. Berikutnya menjadi pemateri kajian anak dan motivator di Wesal TV dari tahun 2011 sampai dengan 2018. Ya, Wesal TV masih ada? Oh masih? Ya, sudah jarang nonton TV. Berikutnya beliau juga motivator anak-anak dan pemuda, pengisi kajian anak-anak dan pemuda di sekolah-sekolah Islam. Ya, beliau sudah melalang buana di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek sudah juga. Nah, yang berikutnya beliau juga sebagai konten kreator dan kreator video profil sekolah Islam. Berikut, nah, itu dia profil singkat pemateri kita kaum muslim. Dan marilah kita sama-sama simak materi yang akan beliau sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, la haula wala quwata illa billah, wa ba'd. Pertama, kita bersyukur pada Allah hari ini kita kumpul di Kutab Miftahul Khair walaupun siang-siang masih tetap semangat karena tadi habis kopi dulu, dikasih kopi sama yayasan Masya Allah yang kami hormati, Yayasan Miftahul Khair, Ustaz Khairul Anam, Ustaz Anam dan juga Ustaz Hasan, guru sini serta asatidah, dan juga ayah bunda yang luar biasa semangatnya mendidik anak. Alhamdulillah siang ini kita sharing ya. Lebih banyak sharing mungkin ya. Kalau kajian, biasa kajian akidah, kajian manhaj, fikih. Tapi kali ini sharing pendidikan. Sharing. Ya, karena saya yakin ayah bunda lebih banyak pengalamannya dalam mendidik anak. Lebih banyak makan asam garam kehidupan. Kalau kita masih muda ya. Jadi Ustadz Hasan manggil saya Kak Muslim. Untung nggak dibalik jadi kek, belum ya. Ya karena saya biasa dipanggil Kak. Jadi sebenarnya bukan itu nama aslinya, tadi sudah sebutkan dipanggilnya Suhandis. Kalau di sekolahan, di rumah dipanggilnya Suhandis. Kenapa jadi Kak Muslim? Banyak yang tanya. Jawabannya singkat. Dari Suhandis kenapa jadi Kak Muslim? Dulu saya ngisi di Radio Muslim Jakarta 837 AM bersama Ustadz Abdul Rahim Al-Bashir, pendiri sekolah Al-Wildan. Dengar ya. Ya beliau Masya Allah banyak memberikan sharing parenting tentang pendidikan anak. Sampai akhirnya beliau bikin sekolahan. Nah itu pun kita ngobrolnya dari cara mendidik anak. Gimana ngadepin anak kita, sekolahnya di mana. Karena memang rata-rata sekolah-sekolah Islam, sekolah sunnah ini muncul ada berdiri berawal dari orang tua, dalam hal ini yayasannya, yang mereka pengen mendidik anak sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya bikin sekolah. Atau ada juga yang tadinya kumpul-kumpul di masjid,
Ikhwan-ikhwan kumpul, ngobrol, lama-lama bikin komunitas dan akhirnya bikin lembaga pendidikan. Ya, itu diantara latar belakang berdirinya sekolah-sekolah atau pesantren ya di Indonesia. Seperti itu. Seperti contohnya di Jogja itu ada namanya Mahat Pesantren Jamilur Rahman. Pernah dengar ya? Itu tempatnya dulu mewah, Pak. Mepet sawah. Iya benar mewah ya Ustaz ya. Bangunannya bukan bertingkat tapi bergedek-gedek, pakai bambu. Tujuannya apa? Pengen anaknya belajar agama. Gimana caranya? Akhirnya komunitas teman-teman di Jogja pada saat itu yang Masya Allah, antum tahu sendiri kalau orang Jawa ya, apa bahasanya? Rekoso, ya enggak? Militan, Masya Allah. Akhirnya buatlah Mahat, namanya Jamilur Rahman. Sekarang mewah beneran maksud. Ada masjid, ada sekolahan. Nah, dari sini kita melihat bagaimana latar belakang sekolah itu dari orang tua kemudian menjadi guru. Nah, tema kita hari ini komunikasi antara orang tua dan guru. Ini ada kaitannya. Tadi sebelum mulai kita ada penampilan ya, Ustaz. Ada yang baca hadis, baca matan. Itu merupakan bagian dari komunikasi. Betul nggak, Ustaz? Jadi sekolah Kutab ini sekolah ingin menginformasikan, mengkomunikasikan kepada orang tua, ini loh anak didik kita, ilmu materi yang kita ajarkan seperti ini. Itulah komunikasi. Makanya komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan. Ya, komunikasi itu proses menyampaikan pesan, informasi, pikiran, perasaan, atau gagasan seseorang kepada orang lain. Itu komunikasi. Ya, jadi kalau kita pahami arti komunikasi ini adalah sebuah proses menyampaikan pesan, informasi, pikiran, perasaan, atau gagasan dari seseorang kepada orang lain agar dapat dipahami dengan baik. Tujuannya kan itu. Nah, unsur-unsur komunikasi ini ada 5. Ya, unsur komunikasinya ada 5. Ya. Yang pertama komunikator. Dalam hal ini sekolah tadi. Jadi sekolah itu menyampaikan pesannya kepada orang tua. Yang kedua tadi komunikan. Orang yang menerima pesan. Komunikatornya adalah sekolah dalam hal ini tadi ya. Mengkomunikasikan kepada orang tua. Yang ketiga adalah pesannya apa? Pesannya. Pesannya adalah bahwa tadi Ustaz Hasan sampaikan. Tadi yang pertama komunikatornya dari pihak sekolah. Kemudian komunikan yaitu orang yang menerima pesan yaitu orang tua. Atau yang hadirin sekalian yang hadir. Dan yang ketiga pesannya. Kontennya. Apa sih yang disampaikan? Kan gitu. Ya, yang ketiga ini yang penting. Bahwa tadi sekolah ingin menyampaikan bahwa kami mengajarkan hadis gitu saja. Betul nggak, Ustaz? Kami juga mengajarkan hafalan matan al-Tuhfatul Atfal. Itu bukan sekedar nyanyian, tapi itu ada hafalan, ada materi, ada pelajaran. Itu namanya pesan. Dan yang keempat, adanya media. Media. Jadi ketika kita berkomunikasi perlu media. Medianya apa? Ya ini. Forum seminar parenting medianya di sini kan. Ada mic-nya, ada penampilan. Atau melalui WhatsApp. Grup. Ada WhatsApp gak? Grup WhatsApp ada orang tua? Ada. Atau melalui telepon. Atau melalui media sosial YouTube. Ya Ustaz, ini live ya Ustaz ya? Live. Masya Allah. Live ini. Ini saya, waduh, deg-degan kalau live ini. Takut keseleo. Ini salah satu media. Ya, walaupun saya juga sering depan kamera gitu ya. Ini media kita berkomunikasi. Mungkin yang mendengar bukan hanya yang ada di sini, tapi di dunia lain, di seluruh Indonesia. Ini media. Atau melalui telepon. Dan yang kelima, adanya feedback atau umpan balik. Tanggapan. Jadi komunikasi itu penting agar ada respon, feedback, tanggapan. Contoh,
Ustaz Hasan, iki anak saya piye ya? Suruh sholatnya angel, susah. Ya toh? Kayak orang Jawa Ustaz ya. Walaupun saya aslinya Jakarta Betawi. Mohon maaf nih yang kalau keseleo bahasa Jawanya. Saya lama di Jawa, Solo 3, tapi orang iso Jawa nih. Ya, lidahnya belum lancar. Ustaz, anak saya itu angel. Bangunin sholatnya itu susah, Ustaz. Ya, subuhnya apalagi. Saya udah goyangin, saya cipratin air kagak bangun juga. Udah gitu bangun sholat, pagi-pagi bukannya baca Quran, setel TV. Dari pagi sampai siang main HP. Kan keluhan. Komunikasi ke Ustaz. Lalu bagaimana Ustaz nih tanggapan Ustaz? Nah seperti itu. Apa solusinya? Tolong diingetin di sekolah Ustaz. Nah kayak gitu. Atau ada lagi orang tua yang komunikasi, Ustaz. Tadi anak saya di sekolah ini nangis-nangis. Ustaz. Dia kayaknya besok gak mau sekolah lagi nih. Trauma. Kenapa emang? Dibully sama temennya. Ya Allah. Begitu dengar kata dibully, tang. Bapaknya langsung naik pitam. Padahal belum tahu masalahnya. Ya kan? Akhirnya komunikasi ke sekolah. Dicek and dicek. Ternyata bulinya apa yang dimaksud? Oh bercanda. Dikata-katain bahasanya. Diledek, diejek. Memang tidak benar. Tapi akhirnya jadi meluas, melebar. Orang tuanya nggak terima. Akhirnya orang tuanya chatting-chattingan sama orang tua yang lain. Kan gitu ya? Jadi emosi. Anaknya udah damai main lagi. Orang tuanya masih bermusuhan. Ketemu di sekolah melengos. Ya Allah. Apakah ini komunikasi? Itu yang akan kita pelajari. Bukan dipelajari. Kita diskusikan salah. Maaf saya terbawa. Kayak saya jarang-jarang nih parenting ya. Saya kebanyakan kajian anak. Saya tadi pagi habis kajian anak. Sekarang siang ini kajian orang tua. Jadi loadingnya agak lama ini saya ini. Mohon maaf kalau salah ngomong. Jadi feedback itu yang dibutuhkan oleh orang tua dari sekolah. Nah, lalu yang selanjutnya, pendidikan ini tanggung jawab siapa? Nah ini penting. Pendidikan anak itu tanggung jawab orang tua. Yang pertama. Seperti firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Jadi pendidikan anak ini sebenarnya tanggung jawab orang tua, bukan sekolah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan selamatkan keluargamu dari api neraka. Ini yang utama. Jadi kita nih, apalagi ayah. Ini jadi ayah nggak main-main nih. Bukan nama doang, ayah suami. Tapi tanggung jawabnya dunia akhirat. Ibu juga gitu. Bukan hanya mendidik tapi merawat. Bukan hanya melahirkan tapi mendidik dan merawat anak-anak kita. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Jadi tanggung jawab pendidikan yang utama adalah orang tua, ayah dan ibunya. Dalam pepatah mengatakan al-ummu madrasatil ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Ya nggak Bu? Berarti gurunya siapa Bu di rumah? Ibunya. Kepala sekolah siapa? Ayahnya. Muridnya? Anaknya. Jadi sebenarnya kalau belum mampu sekolahin anak atau mondokin, ya wes di sekolah wae, di rumah baik. Atau istilahnya apa? Homeschooling. Wes apa-apa. Bapaknya di kepala sekolah, ibunya jadi guru, anaknya jadi murid. Jadi sekolahnya di DPR, di bawah pohon rindang belakang sekolah. Jadi sambil disaung-saung, Masya Allah. Ini alternatif sebenarnya. Dan pemerintah sudah memfasilitasi itu dengan metode apa? Pendidikan luar sekolah atau namanya PKBM. Bisa, dapat ijazah, dapat. Nah, oleh karena itu banyak alternatif. Ini juga kutab, ini alternatif. Nggak masalah. Kutab Miftahul Khair, belajar di masjid. Ada lagi namanya metode mulazamah. Pernah dengar Pak? Di Solo namanya mulazamah Yassalam. Mudirnya Ustadz Dr. Sofyan Baswedan.
Itu udah setoran hafalan sama gurunya, baca matan, baca Quran, selesai balik, mulazamah sampai dia hafal mungkin. Belajarnya agama semua, nggak apa-apa. Maka saya bilang sama Ustadz Anam tadi, saya tuh kalau ke Saudi merinding, Pak. Ada yang pernah umroh dan haji, Pak? Antum mampir ke Haram, Masjidil Haram dan Nabawi. Lihat ba'da maghrib sampai Isya. Ada apa, Pak, di Haram? Hah? Apa, Pak? Halakoh. Ngaji anak-anak. Masya Allah, ngaji sama syekhnya. Ya belajarnya sederhana. Pagi dari jam 7 sampai menjelang zuhur. Siang pulang. Ba'da maghrib halakoh sama syekh-syekhnya. Masya Allah kan begitu saja. Tapi jadi semua itu. Fokus belajar agama. Kalau dia mau belajar umum silakan di luar. Ada kampus-kampus yang umum. Seperti Ummul Qura. Ada kedokteran, ada teknik. Silakan. Tapi dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Subhanallah. Dan ini orang tuanya nitipin anaknya ke syekhnya. Syekh nitip. Kayak kita zaman dulu ya. Mau ngaji. Ustadz nitip ya anak saya ya. Nih kalau nakal udah pukul aja gak apa-apa dah biar pintar gitu ya. Sekarang kalau anaknya dipukul. Wallah. Orang tuanya ngadu ke polisi. Gurunya ditersangka. Allah. Jadi kacau pendidikan kita ini. Ya. Nah ini contoh realita. Baik. Itu komunikasi. Kemudian saya akan sedikit memberikan tips komunikasi untuk orang tua dan guru. Simpel saja. Nanti kita buka tanya jawab. Yang pertama, bagaimana kita tips berkomunikasi antara orang tua dan guru supaya ada hubungan yang harmonis, dinamis, ekonomis. Enggak. Itu yang terakhir tambahan. Yang pertama tipsnya saling menghormati. Jadi orang tua dengan sekolah atau sekolah dengan orang tua harus saling menghormati. Ini penting. Karena kalau saya lihat sekarang guru itu kurang dihargai. Kasihan Pak jadi guru, apalagi guru SD ya Allah. Saya bertahun-tahun jadi guru SD. Udah gajinya di bawah UMR, ngurusin ratusan anak. Pulangnya sore, gak sempat cari tambahan, dimarahin lagi sama orang tua. Ya Allah, miris, ironis. Ya. Kalau gak yang didik anak kita siapa lagi? Orang tuanya udah sibuk kerjanya P4. Atau P4? Pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Gak sempat ngurusin anak gitu. Subhanallah. Jadi sibuk dengan dunianya sendiri, lupa pendidikan anak. Makanya kita sebagai orang tua harus menghormati guru. Sebaliknya, guru juga menghormati orang tua. Mereka lebih pengalaman, mereka lebih dewasa orang tua, mereka lebih punya kebijaksanaan. Karena guru-guru sekarang masih muda-muda kan. Apalagi di pesantren ya. Ya Allah, gimana enggak? Ibu-ibu khususnya, Ustadz kenapa? Aduh anak saya enggak betah di pondok. Gurunya masih muda, baru lulus kemarin. Belum nikah, belum punya anak. Udah gitu satu guru megang 50 santri. Subhanallah. Fasilitasnya apa adanya. Ya Allah. Makan tiap hari tahu tempe. Yang nangis ibunya bukan anaknya. Padahal anaknya santai-santai aja di pondok. Ini kadang ironis. Yang dipondokin anaknya yang sedih. Bapak ini. Ya, ini harus kita lihat. Tapi itu hanya realitas saja. Enggak semuanya kayak gitu. Intinya kita saling menghormati. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ini juga penting. Ketika kita berkomunikasi antara orang tua dan guru, kita gunakan bahasa yang sopan dan baik. Ya, biasanya ada guru nih. Ini pengalaman saya, mohon maaf nih guru. Saya juga orang lapangan ya. Itu kalau laporan ke orang tua, tuh anak, ini anaknya bandel banget bu, susah diatur. Troublemaker di kelas. Pokoknya gak ada baiknya tuh anak. Habis itu anaknya. Padahal apa? Gara-garanya telat bayaran SPP gitu kan. Atau habis dikomplain sama orang tuanya.
Padahal anak itu banyak plus minus. Ada kebaikan, ada kekurangan. Jadi ketika kita mengkomunikasikan ke orang tua, kita sampaikan plus minusnya anak ini, perkembangan anak, bukan kejelekan anak. Begitu juga orang tua ketika berkomunikasi sama guru, perlu menggunakan bahasa yang sopan. Kalau perlu bahasa yang akademisi. Ya. Jangan bahasa orang jalanan. Saya pernah lihat tuh. Ini nggak terima orang tuanya anaknya mencuri, dihukum karena mencuri. Udah ketahuan mencuri. Di masjid. Wah, di sebuah pesantren. Saya tidak terima. Wah, ya Allah, bengong semua kita. Ratus. Anak saya begini, padahal sudah jelas anaknya mencuri. Dihukum nggak terima. Bahkan ada kasus di pesantren lain, nggak terima anaknya dihukum, orang tuanya lapor ke polisi. Merokok. Lapor ke polisi sampai pesantrennya dituntut untuk dibubarin. La haula wala quwata illa billah. Ini kejadian. Miris kah? Apakah ini bahasa yang baik? Yang tadinya ingin solusi malah nambah masalah. Mungkin antum tahu ya. Gak usah disebut nama. Ada juga yang nuntut gara-gara anaknya nggak betah di pesantren di sekolah. Baru sebulan padahal. Datang orang tuanya dan keluarganya. Marah-marahin ustadznya, ustadzah. Sampai akhirnya pesantrennya dituntut untuk dibubarin. Ditutup. Cari-cari celah. Padahal anaknya udah nggak betah. Ya udah nggak betah, keluarin aja. Coba kalau ngomong baik-baik ya. Duduk, nggak usah marah-marah. Tenang, Masya Allah, adem. Gitu. Yang ketiga, fokus pada kepentingan anak atau permasalahan anak. Fokus kepada kepentingan atau permasalahan anak. Jadi ketika berkomunikasi itu fokusnya pada anak, jangan melebar. Ya. Jangan sampai, mohon maaf nih contoh. Masya Allah, ada lagi Pak. Jazakallah khair Pak. Banyak banget ini kopinya. Saya khawatir kopi itu ada filosofi Ustaz. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Ya Allah. Jazakallah khair. Iklan katanya. Sekali lagi mohon maaf. Ini mungkin sekolah salah ngundang nih. Diundangnya Kak Muslim. Harusnya Ustadz ya. Baik. Fokus pada kepentingan permasalahan anak. Jangan melebar. Contoh ada orang tua. Ngeluh anaknya susah mengapa, susah belajar. Ustadz anak saya begini, melebar. Akhirnya jadi curhat rumah tangga. Ada gak? Ada. Ya, di beberapa sekolah melebar, panjang kali lebar. Diladenin, wes. Nah ini harus hati-hati. Atau tadinya fokus kepada anak malah melebar menyalahkan sekolah. Makanya harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini. Akhirnya ya namanya sekolah ala TV, apa adanya. Ya koyong ini wes. Nuntut ini, nuntut itu. Gak ada uangnya. Nah kalau kita fokus pada permasalahan anak, ini kita bisa menyelesaikan solusi. Makanya saya sering bilang sama orang tua. Coba contoh slogan yang sering kita dengar. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Siapa Pak? Bu? Apal kayak pegawai. Walaupun dia salah, bermasalah. Ya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Walaupun dia bermasalah. Pegadaian. Jadi ini bagus kita fokus. Jangan sampai ada masalah menambah masalah. Kita kan mau menyelesaikan masalah. Jangan menambah masalah. Itu diantaranya fokus kepada kepentingan anak-anak kita. Dan juga ini sekolah juga ya. Ini saran saya ya. Tidak usah ikut campur urusan dalam negeri. Paham Ustaz? Belum paham Ustaz? Belum. Kita ngopi dulu Ustaz biar paham. Saya ulangi ya. Ini ketika berkomunikasi sekolah dengan orang tua, tidak usah terlalu ikut campur urusan dalam
negeri orang tuanya. Misalkan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apalagi lingkungan rumahnya. Ustadz ini ayahnya baru di PHK. Begini begitu sehingga begini ya. Udah. Kalau kita bisa tadi nanti nggak fokus. Padahal masalahnya di anak. Karena kadang-kadang sekolah ini dipaksa untuk menyelesaikan urusan orang tua. Padahal dia tugasnya adalah mengurus anak. Kalau perlu kita bikin lagi namanya sekolah orang tua. Belum ada ya Pak ya? Mau nggak bikin Pak? Sekolah orang tua. Cakep tuh. Saya usul dari Ustadz Wirabahru di Jogja. Kamu Muslim, bikin sekolah orang tua. Yang belum jadi orang tua baru, maupun orang tua pengantin baru maupun pengantin lama. Yang belum punya anak dan yang sudah punya anak bagaimana mendidik. Sehingga bisa sinkron antara orang tua dan sekolah. Gitu. Kemudian saya singkat aja. Sampaikan masalah dengan fakta. Jadi ketika komunikasi bicara dengan fakta. Dengan data. Bukan dengan perasaan. Ini kayaknya anaknya ini nggak bisa diatur. Ini emosi, ya jangan. Ya. Makanya saya tuh sering bilang, dulu saya kepala sekolah di beberapa sekolah itu, pagi-pagi sarapannya bukan kopi sama nasi uduk, Ustaz. Curhatan orang tua. Hampir setiap pagi. Ustaz, anak saya begini. Ada yang emosi, ada yang sambil nunjuk-nunjuk, ya Allah. Miris. Padahal udah ngaji. Nggak jamin sih. Dan yang terakhir, saya singkat saja. Jaga komunikasi dengan baik dan buat kesepakatan bersama. Jadi kalau berkomunikasi, jaga komunikasi dengan baik dan buat kesepakatan bersama. Solusinya apa? Dan harus ada komitmen antara orang tua dan sekolah. Jadi jangan sampai komunikasi, debat kusir, nggak ada solusi. Yang ada emosi. Auzubillah. Kita ini mau ngapain sih di sini di sekolah, orang tua, guru sama-sama tujuannya satu, mendidik anak. Udah. Ya. Jadi berusaha menyelesaikan masalah pasti ada. Tidak mungkin orang hidup tanpa masalah. Tapi ingat, jangan sampai masalah rumah dibawa ke sekolah. Pertama gurunya. Ya enggak? Ini kan ada gurunya nih ya. Dari rumah belum clear masalahnya. Tanggal 2 lagi. Ya Allah. Diomelin sama istrinya. Sampai rumah, sampai sekolah. Belum cuci muka, belum wudhu, ketemu anak-anak lagi ribut di kelas. Habis digamparin tuh anak. Na'udzubillah. Ini gak benar. Jadi selesaikan dulu di rumah. Begitu sampai sekolah, clear sudah. Clear. Sebaliknya ketika pulang ke rumah, selesai. Begitu juga orang tua. Ketika mau komunikasi ke sekolah, selesaikan dulu di rumah, tenangkan diri, klarifikasi masalahnya, baru datang ke sekolah baik-baik. Kalau perlu janjian sama gurunya, saya bisa ketemu di sekolah jam berapa, di mana Pak Ustadz atau Ustadzah. Kita mau bicara tentang anak saya, mohon solusinya. WA. Dan ingat, jangan kebanyakan diskusi di WA. Apalagi di grup WA. Ya kan? Saya kalau terima pertanyaan panjang sampai 2 halaman. Intinya apa? Ini nggak jelas. Ya, karena beda bahasa tulisan dengan bahasa lisan. Bahasa suara di telepon dengan suara langsung. Beda nggak? Kayak antum lihat anak begini, anak ngomong tinggi keras, tapi antum tahu anak nggak lagi marah-marah kan? Coba kalau anak telepon, jadi bapak-bapak, marah-marah kamu Muslim. Gestur, ya nggak Pak? Ini komunikasi penting. Jadi guru misalkan, ya kan? Komunikasi, Masya Allah. Terima kasih Pak. Ini juga bagian dari komunikasi. Pelayanan kepada guru, Masya Allah. Oh gitu Pak, Bu. Ya Pak, baik, beda. Ya.
Tapi kalau antum telepon, orang tua telepon, ya Pak, iya dia tadi, iya aja sih Ustaz, gimana Ustaz? Lain. Jadi ini penting. Kita harus lihat momen. Kapan kita komunikasi melalui tulisan, WA, medsos dan sebagainya. Kapan melalui telepon. Kapan kita ketemu langsung. Dilihat momennya dan masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu sekilas materinya udah kelewatan panjang kali lebar. Selanjutnya kita buka sharing. Silakan Ustaz Hasan. Terima kasih banyak kaum muslim atas materi yang disampaikan. Itu tentu adalah nasihat, wasiat yang patut untuk kita guru-guru dan orang tua pegang. Hadirnya forum ini menambah wawasan, menambah ilmu, sehingga kita insya Allah bisa sama-sama praktikan dalam kehidupan kita, membersamai pendidikan anak-anak, bangun komunikasi antara kami guru-guru juga Bapak Ibu sekalian. Jazakallahu khairan. Dan kali ini kita membuka kesempatan untuk Bapak Ibu apabila bertanya tadi kertas. Sebentar, tadi saya Ustaz Hasan belum tahu. Ini miskomunikasi teman. Ustaz Hasan bingung ngapain di bagian kertas ya. Iya. Tadi saya bilang sama Ustaz Anam, saya lupa nyampaikan tadi. Akhirnya miskomunikasi jadi salah paham kan. Ini namanya miskomunikasi. Nggak apa-apa Ustaz, buat pelajaran. Jadi tadi saya bilang sama Ustaz Anam pas sekolah, tolong bagikan kertas. Jadi saya harap orang tua bisa menuliskan harapan orang tua terhadap sekolah. Bentar bu. Jangan diskusi. Bentar, saya cuma ngomong doang ini. Sebentar. Tenang. Saya baru ngomong sedikit nih. Jadi antum ayah dan bunda cukup menuliskan. Nggak perlu disebut nama sekolahnya. Antum juga nggak perlu disebut. Ya. Nama saya nggak perlu. Harapan kami kepada sekolah itu aja pertanyaan. Misalkan saya pengen sekolah ini mewah, masya Allah. Contoh gurunya masya Allah misalkan. Harapan, bukan keluhan. Bedakan ya. Tolong Bapak Ibu, ini bukan keluhan, harapan supaya sekolah itu lebih baik, lebih bermanfaat untuk sama-sama mendidik anak kita. Baru nanti kita tanya jawab. Begitu Ustaz? Ya, sekarang kasih waktu gitu. Iya, kasih waktu sambil tanya jawab. Oh gitu. Ya. Baik. Ini tersedia satu mic, nanti kita bisa berganti-gantian. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa bertanya, angkat tangan. Ada santriwati. Ada ustadzanya bisa dibantu? Berikan mic. Sebelum bertanya, saya berharap ayahanda lebih aktif. Saya pernah mengisi kajian parenting di satu sekolah. Itu kajian dihadiri 300 ayah. Parenting khusus ayah. Wajib di sekolah itu 1 semester sekali. Orang tuanya di luar, ibunya di luar. Jadi kali ini semoga ayahanda lebih banyak bercerita. Saya punya teman, dia punya YouTube namanya Ayah Bercerita. Silakan Bunda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Anak saya kan perempuan ya. Jadi dia itu terlalu jujur. Apa yang dia lihat itu yang akan dia omong dan di depan orangnya. Sudah saya sering kasih tahu ya, saya ngomongnya nanti pelan-pelan di rumah aja sama bunda ya, takut anaknya tersinggung atau nanti marah gitu kan. Enggak semua yang kamu lihat dan kamu rasain harus kamu omong, apalagi di depan teman kamu gitu kan. Nah, saya sering dapat teguran gitu karena anak saya yang sikapnya seperti itu. Suatu hari dia juga tipe anak yang sensitif ya. Maaf kamu kok bau gitu kan. Apa itu termasuk bully ya? Terus apa yang harus saya lakukan biar anak saya itu diem gitu, nggak terlalu jujur gitu. Ya,
Itu aja. Ya, terima kasih Ustadz. Usia? Usia 7 tahun. Oke, siap. Anak saya terlalu jujur, bagus. Bagus. Alaikum bis sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nabi SAW bersabda, Ibu, hendaklah kalian jujur. Karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan membawa kepada surga. Dan kejujuran ini barang langka saat ini. Terlalu jujur, bagus. Yang gak boleh itu terlalu bohong. Itu gak bagus. Nah, kaitannya kalau dia ceplas-ceplos, ya kan gitu ya bahasanya, betul gak? Apa yang dia dengar, dia lihat, diomongin. Namanya anak-anak. Usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun ini usia copy paste. Dia dengar, dia lihat, dia sampaikan. Itu normal. Ya, itu normal. Anak usia segitu dia bicara. Tapi kita perlu arahkan. Bagaimana komunikasi dia ini terarah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ayyakula bima sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Kafa bil mar'i itsman ayyakula bima sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Jadi tidak semua yang kita lihat, kita dengar, kita sampaikan. Itu dipahami oleh anak pelan-pelan. Nah, sampaikan yang penting saja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Tapi gaya komunikasi juga gaya anak-anak. Jangan gaya sama orang tua. Nah, kamu jangan terlalu jujur. Boleh ngomong. Nah, ini penting, Bu ya. Makanya ayah ibunda suka ngeliat, kamu sih kok kayak anak-anak. Karena kita lagi berkomunikasi sama, kamu bagus, jujur. Masya Allah, bunda senang. Tapi tidak semua yang kamu lihat, kamu dengar, kamu sampaikan ya. Yang perlu-perlu aja. Selesai. Ingetin lagi terus. Jadi gaya komunikasi orang tua kepada anak ini sangat penting. Saya ulangi, ini yang penting garis bawahnya. Orang tua berusaha masuk ke dunia anak. Tapi jangan paksakan anak masuk ke dunia orang tua. Orang dewasa. Ya enggak? Jangan paksakan anak masuk ke dunia orang dewasa. Tapi orang dewasa berusaha masuk ke dunia anak dalam berkomunikasi. Wallahu a'lam. Demikian. Jadi nggak apa-apa. Bertahap. Gitu. Ya. Ingatkan pelan-pelan, dikit-dikit. 7 tahun soalnya usianya. Masih dini lah. Terima kasih Ibu penanya. Berikutnya siapa dari para orang tua yang ingin bertanya? Pada malu, tapi biasanya ada yang terpendam. Tersumbat komunikasi. Kita buka kerannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau bertanya Pak Ustadz. Jadi sekarang ini saya termasuk P4 tadi. Jadi di rumah ini saya nggak tahu nih kegiatan anak di rumah dan istri semua yang ngatur. Suatu ketika karena istri itu mungkin capek ya, rasa capek dengan perilaku anak gitu. Kadang-kadang kan di rumah itu berantem udah kayak Tom and Jerry ya gitu. Berantem. Nah setelah itu curhat. Ini anak yang satu ini sukanya ganggu adiknya. Nah yang tengah ini sukanya ngomporin. Oke, saya ketika itu saya berpikir mungkin karena istri di antara jemput ya, karena sekolahnya pun juga berbeda, satu di sini, satu lagi di Babelan. Nah setelah itu saya pengen
solusi sebenarnya udah antar jemput aja gitu. Nah cuman istri itu nggak mau. Kenapa? Karena kata dia ini pahala buat saya gitu. Buat Pak. Terus saya dari situ merasa sedih sebenarnya. Karena saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya karena suatu sisi dia pengen pengen anak belajar Al-Quran itu lewatin pahala dari dia untuk antar jemput. Cuman suatu sisi saya juga pusing, kenapa dia ngeluh capek. Nah, bagaimana saya supaya tidak mendorong istri lebih semangat. Gitu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Buat ayah anda yang bertanya. Pertama, antum bersyukur punya istri soleh. Deketan. Ya, ini antum bersyukur punya istri soleha yang perhatian kepada suami dan anak-anaknya. Dan kerjanya seorang ibu, seorang istri itu luar biasa. Kalau ayah, biasa di luar. Kalau ibu, luar biasa. Kalau ayah, biasa di luar. Contohnya tadi antum. Yang kedua, ayah itu harus hadir dalam pendidikan anak. Kehadiran seorang ayah sangat-sangat dibutuhkan dalam pendidikan anak di rumah. Karena anak itu bukan hanya butuh materi, butuh kasih sayang, butuh perhatian, dan butuh sentuhan. Gitu? Coba antum praktekin. Anak kalau antum pegang palanya, seneng gak? Apalagi digendong, dikasih merah-merah. Luar biasa. Bahagia. Ya toh? Hadiran ayah. Yang ketiga, quality time. Usahakan sehari itu sesibuk apapun kita sebagai orang tua, hadirkan diri di tengah anak-anak. Minimal 1 jam. Makan bareng, bercanda, ngobrol, jalan-jalan, jangan main HP. Ini kadang kumpul di situ, bapak ibunya anaknya semuanya megang HP. Miris, ironis. Baik. Maka saya bilang sama anak-anak, adik-adik hati-hati godaan setan gepeng. Bukan hanya anak yang kena, ibu bapaknya juga kena. Alasannya buat kerja. Quality time. Saya ada seorang ustadz. Saya sebut namanya Ustadz Abdul Tuai Sukal. Pernah dengar? Orang Jogja. Sibuk gak dia? Biasa. Dai nasional. Dia bilang apa? Kamu muslim. Antum tahu gak? Kenapa Ustadz? Anak setiap pagi nganterin anak-anak sekolah. Pakai motor. Mobilnya banyak. Sopirnya banyak. Waktunya sibuk. Tapi anak berusaha setelah lari ba'da subuh olahraga nganterin anak ke sekolah. Lumayan jaraknya. 15 menitan di kampung Gunung Kidul. Ya toh? Beliau bawa anak. Supaya apa? Ngobrol sama anak. Dan kalau antum tahu itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggonceng sahabatnya. Pernah dengar hadisnya? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijaka. Siapa Ustaz? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika digonceng oleh Nabi di unta, apanya? Kuntu radifan 'alan Nabi, gitu ya hadisnya. Aku waktu itu digonceng sama Nabi di belakang. Kemudian Nabi memberi nasihat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijahak. Artinya Rasulullah itu bersama anak. Dan ketika bersama di kendaraan diberikan nasihat. Itu poin. Naik motor, nak hati-hati dah. Lihat tuh. Dia gak sekolah nak. Kamu sekolah, alhamdulillah bersyukur.
Makanya sekolah yang benar, ambil jalan. Nah ini lampu merah, jangan terobos ya, jangan kayak bapak, contoh gitu. Ke pelajaran. Jadi banyak pelajaran ketika diantarin sekolah. Atau sampai sekolah, nah itu Ustadz Hasan, salim, bapaknya turun salim. Jangan bapaknya di motor. Jadi kadang-kadang, saya sering tuh. Assalamualaikum Ustadz. Aduh gak sopan banget. Turun ngapa? Sebentar. Salaman. Gak repot sama gurunya. Ya, ada tuh orang tua yang setiap nganterin anak paginya turun ketemu gurunya. Assalamualaikum Ustadz. Nitip Ustadz ya anak saya ya. Ntar kalau ada apa-apa telepon saya. Subhanallah. Sampai kelas 6 selesai. Sampai saya tahu itu bapaknya luar biasa. Dan dia banyak mendukung sekolah. Turun. Paling 2 menit salaman sama gurunya. Ngajarin anak. Hormat sama guru. Quality time. Semangat Pak. Jadi beruntung antum punya ibu soleha. Istri soleha. Allah. Jangan. Terima kasih Bapak penanya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Masih banyak ya kesempatan dibuka untuk Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, konsultasi dengan guru kita kaum muslim. Silakan. Kalau sulit berkata-kata, silakan ditulis dengan pena. Kadang pena itu lebih tajam daripada lisan. Terbalik ya. Bukan tajam maksud saya, lebih mengena. Jadi tadi silakan ditulis. Saya juga pengen tahu, nanti saya baca secara umum apa sih harapan orang tua terhadap sekolah, dan ini menjadi evaluasi buat sekolah untuk perkembangan anak didiknya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini keresahan sebenarnya Ustadz. Kalau mendidik anak itu kan pertama itu kan di lingkungan keluarga, kemudian kan di sekolah. Kadang-kadang tantangannya itu di lingkungan Ustadz. Misalnya terkait pelajaran gitu ya, atau hafalan. Biasanya kita di rumah itu ada program kalau hafal sekian, rewardnya misalnya dikasih, eranya kan udah gadget sekarang nih Ustaz. Kadang-kadang tuh kita ngasih tontonan tuh yang islami gitu. Nah kadang-kadang udah selesai, main tuh di luar, udah selesai. Ketemu sama temennya, ternyata nonton yang lain di luar. Itu siasatnya seperti apa Ustaz kalau boleh tahu? Itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya agak kagok Pak. Ya nggak apa-apa. Ini bukan harapan, tapi sebuah kesan. Dan bukan hanya antum yang merasakan, tapi kita juga ikut merasakan. Kadang-kadang seorang suami atau ayah perlu bahasa yang puitis dan romantis. Baik, pertama lingkungan ini sangat berpengaruh Pak ya. Karena Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya. Maka kamu lihat dengan siapa dia berteman dan pilihlah teman yang baik. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti untuk memilah dan memilih teman bergaul. Termasuk buat anak kita. Karena tadi hadisnya jelas, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat berpengaruh dari temannya, agama temannya, ala dini. Nah itu kata Nabi. Kadang-kadang kalau sekolah sudah mengajarkan hafalan Quran, hafalan hadis, begitu sampai teman bermain, rontok hafalannya. Kemudian di ini, di itu. Tapi ini realita. Apa yang kita lakukan? Mumpung dia masih kecil, ibarat kertas putih,
Kalau misalkan ada kotoran, langsung kita hapus. Dia mendengar kata-kata ini, nggak boleh ya nak, ini dosa. Karena kita tidak bisa menghindari sosial lingkungan. Ya. Jadi kata Nabi, orang yang bersabar dengan godaan manusia lebih baik daripada orang yang uzlah sendirian. Kan gitu hadis. Jadi kita bersabar dengan lingkungan. Kemudian yang berikutnya, saya pernah mendengar hadis SAW, hadis Hudzaifah bin Yaman. Apa kata beliau radhiyallahu anhu? Ketika semua bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa? Supaya aku bisa menghindarinya. Itu kata Hudzaifah bin Yaman. Nah, dari sini metode pendidikan para ulama mengatakan anak itu juga perlu sesekali dikasih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu. Contoh, baca Quran, ngaji, pahalanya besar. Tapi kalau kamu nyanyi seperti itu nggak dapat pahala, itu dosa. Jadi anak tahu. Atau nak, ini pakai baju muslimah seperti ini, kayak gitu bukan muslimah, jangan diikuti. Karena mau tidak mau kita tidak kasih tahu atau kasih tahu, anak akan tahu dengan sendirinya. Apalagi zaman setan gepeng. Kita lihat medsos, ya toh? Oh, jangan salah. Ini lebih canggih, lebih cepat daripada orang tuanya, betul nggak? Kita baru ngajarin alif ba ta sa, dia udah ngajarin kemana-mana nih, tafsir Quran. Oh, dibuka berselancar dunia maya. Ini juga penting nih masalah gadget. Harus dikontrol, dibatasi. Jangan sampai anak SD dikasih sebebas-bebasnya dengan alasan kesian sayang anak. Atau kebanyakan orang tua menjadikan gadget ini sebagai obat penenang. Antimo. Tahu antimo kan Bu? Ketika anak mabok, anak nangis, anak rewel, biar tenang, kasih antimo. Nih udah. Ya itu yang merubah. Oleh karena itu Bapak, kita harus atur waktu kapan anak bermain di luar bersama teman-temannya, kapan juga anak bermain gadget, game. Jangan juga melarang anak main sama temennya, nggak apa-apa. Ini penting. Ini juga kadang orang tua terlalu protek, terlalu khawatir. Oh, itu anak kampung begini. Kita dikasih HP di rumah main game, lebih bahaya lagi. Padahal kalau dia main di lapangan 1 jam, setengah jam, sehat nggak? Kalau perlu bapaknya hadis itu main bola di lapangan. Pernah nggak kayak gitu? Ibunya gabung di situ main masak-masakan sama anak-anak tetangga. Kita bisa ngarahin. Saya di perumahan saya itu, sebenarnya anak-anak yang usia anak saya yang 10 tahun, 11 tahun, itu ada sekitar 15 anak laki. Terus saya kumpulin. Sini. Paris. Kenapa? Kamu pilih ke warung, pilih jajan. Wah, senang dia. Wah, jajan. Habis jajan, kita kasih nasihat. Kalau ngomong yang bagus ya, jangan kotor. Udah. Dari main bola kita lihatin. Wah, hebat kamu. Jadi kita hadir. Kita juga ikut membantu mengarahkan teman-teman anaknya. Tapi jangan dimarahin. Ini kadang-kadang orang tua galak. Masjid, anak kecil bersih, keluar. Anak jadi takut ke masjid. Jangan, ini nak main. Salat yang benar ya, mainnya nanti ya. Kan jadi anak kita ikut terpengaruh. Coba kita ikut membantu jemaah masjid, membantu lingkungan. Ini dakwah. Walaupun antum gak ikut acara ini, gak ikut acara itu, tapi ketika antum bisa mewarnai anak-anak di lingkungan sekitar, luar biasa gak? Mereka hormat gak? Oh, Pak Ustadz, Umi, Masya Allah Umi ya. Anak-anak kalau bergaul sama Umi, besok ngaji sama Umi ya. Semua yang pakai cadar dibilang Umi. Wallahualam gitu Pak ya. Jadi jangan fobia dengan mereka. Kita kasih pengaruh, kita kasih waktu, batasan kapan mereka bermain, kapan belajar, kapan mereka sholat. Wallahualam. Demikian. Saya mau baca salah satu harapan. Ini apa nih? Oh, harapan. Oh. Kalau mau tanya silakan angkat tangan. Oh, bertanya ini. Oh,
titipan pertanyaan. Ini kertas bukan pertanyaan sebenarnya. Saya pengen yang harap muka itu, Ustaz. Harapan boleh diambil, Ustaz. Ini pertanyaan nih. Kalau Ustadz Erwandi pertanyaannya panjang, bingung dia bacanya. Izin bertanya, Ustaz, jika ada terjadi masalah antar anak dengan teman atau guru, bagaimana prosedur sekolah menanganinya? Oh, tanyanya ke sekolah. Ya. Harapan untuk sekolah, semoga setiap anak mendapat perhatian sesuai karakter, kemampuan, dan kebutuhannya. Naam. Setiap hukuman yang diberikan kepada anak semoga tidak selalu berupa hukuman fisik. Bisa diganti dengan menulis ayat atau menghafal hadis atau menghafal Quran. Karena hukuman fisik bisa membuat anak berani berbohong demi menghindari hukuman itu. Enggak juga. Hukuman fisik juga ada dalam syariat. Bukan berarti enggak boleh sama sekali. Contohnya apa? Tajam, ya kan? Potong tangan, kan fisik. Atau dalam sebuah hadis ketika anak kamu 7 tahun ajari sholat. 10 tahun nggak mau sholat, apa kata Nabi? Fadribuhum, pukul. Fisik kan? Fisik, tapi pukulan tidak menyakitkan. Nah, kalau bicara hukuman, ini saran saya, hukuman itu harus sesuai dengan kadar kesalahan dan usia. Dalam Islam itu ada faktor pertimbangan kadar kesalahannya, dosanya, ataupun usianya. Seperti misalkan orang yang berzina, ya kan? Kalau yang belum menikah dihukum dirajam sampai 100 kali, kan gitu. Tapi yang sudah menikah berzina, hukumannya apa? Dirajam sampai mati, ya kan? Gitu. Mencuri potong tangan. Ada lagi hukuman yang ngeri, LGBT. Ada kan, Pak? Ini bahaya nih, hati-hati nih. Sekarang orang tua bilang, Ustadz, lebih susah jaga anak laki-laki daripada anak perempuan zaman sekarang gitu ya. Botinya udah berkeliaran, boti. Alhamdulillah. Itu dalam Islam, ini saya coba ceritakan aja ya. Hukuman LGBT apa Pak Ibu? Dilempar dari lantai gedung yang tinggi sampai mati. Begitu kan? Keras gak tuh? Fisik gak? Fisik. Karena kesalahannya fatal ini. LGBT, homo, liwat. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, Faktul al-fa'il wal maf'ul yukta. Oh, gak main-main nih. Pelaku dan korban bunuh. Benar gak? Dibunuh. Karena sekarang kebanyakan pelaku itu awalnya korban. Jadi, ini Islam. Ada fisik gak? Ada. Tapi dilihat kadar kesalahannya. Itu tadi. Dan siapa yang melakukannya? Itu. Jangan semua anak bisa menghukumi temannya. Ini gak boleh. Seperti itu. Jadi prosedurnya ketika ada kesalahan, ada masalah antar anak dengan teman, itu harus ada guru yang menengahi. Ya, memberikan kebijaksanaan. Jangan memberikan hukuman, anak memberikan hukuman kepada anak yang lain. Gak boleh. Atau jangan juga diserahkan ke orang tua. Yang tadi saya bilang di awal. Akhirnya orang tuanya berantem. Anaknya udah damai, udah main lagi, orang tuanya masih marah-marahan. Kan lucu jadinya. Allah alam. Begitu ya. Ini apa? Kita boleh bacain. Assalamualaikum. Bismillah. Afwan Ustadz, bagaimana menghadapi anak yang terkadang tidak mau belajar untuk persiapan esok harinya, lebih memilih bermain dengan teman dibanding belajar? Syukron. Anak SD itu masanya masa apa? Bermain. Ini nih yang kebanyakan orang tua keliru persepsinya. Gak boleh main. Gimana sih? Kan masih anak-anak. Kalau anak kecil nggak puas masa bermain di usia anak, nanti ketika dia usia dewasa bermain lebih bahaya nggak? Sekarang antum lihat coba karyawan di kantoran main game. Ada nggak yang gitu Pak? Banyak. Kenapa? Dia nggak puas masa kecilnya. Jadi usia anak itu usia bermain. Lakukan. Tapi permainan yang edukatif, yang mendidik. Saya kasih resep. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan 3 tahapan mendidik anak. Yang pertama 0 sampai 7 tahun. La'ibhum, ajak main. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in.
La'ibhum 0 sampai 7 tahun. Ajak main. Usia TK sampai kelas 2 SD. Jadi main. Rasulullah main. Kejar-kejaran sama Hasan Hussein. Yang kedua 7 sampai 14 tahun. Wa adibhum, ajarkan adab. Ini mulai adab, ada guru, adab makan dan minum, ajarkan adab. Yang ketiga 14 sampai 21 tahun, kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Wa sahibuhum, jadikan mereka sahib, teman dekat. Jadi ketika usia remaja kita usahakan tuh sama anak dekat. Nah, orang tua juga beda. Yuk, kita jajan. Woi, kita touring. Woi, ibunya, ya ini kita masak kesukaan kamu. Wah, sohib. Jangan anak udah gede SMA kayak anak kecil. Kamu sini. Kamu ini ceramahin terus. Anak sekarang tahu sendiri lah. Anak remaja udah bosan diceramahin sama orang tuanya. Ya kan? Akhirnya terjadi apa? Ngelawan. Yang disalahin siapa? Anaknya. Padahal orang tuanya belum mendapatkan metode yang tepat dalam mendidik anak. Kita juga harus belajar, Pak, tangani anak remaja. Karena anak zaman dulu sama anak zaman sekarang bedanya jauh. Baina sama was sumur. Antara langit dan sumur. Padahal Ustaz mau dibacain? Ya, silakan. Harapan kami kepada sekolah dapat menyediakan guru BK yang bisa menjadi jembatan antara anak, orang tua, dan sekolah. Bukan hanya menangani anak ketika ada masalah, tapi juga menjadi tempat anak berkonsultasi, dampingi, dan dibantu dalam menghadapi berbagai persoalan. BK, bimbingan khusus ini menurut Kemendikbud itu di jenjang SMA. Wajib guru BK yang SMA. Tapi kalau SD SMP nggak wajib. Bagaimana menjembatani? Kalau saran saya perlu adanya komite sekolah. Komite. Kalau dulu namanya POMG. POMG. Susah saya nyebutnya. Ya. Sebenarnya di tingkat SD TK ini bukan PK, tapi komite. Kemudian pengganti BK itu adalah wali kelas. Jadi wali kelas itu ditempatkan orang yang paham psikologi perkembangan anak. Psikologi perkembangan anak. Dan guru juga harus belajar. Jangan, saya udah sarjana, gak perlu belajar lagi. Gak boleh. Belajar bagaimana menangani anak. Psikologi anak. Karena setiap kelas jenjang itu beda-beda penanganannya. Jadi menurut saya, nanti kalau BK juga repot nanganin 500 santri. Masalah ini, masalah itu. Sama kalau wali kelasnya, fokus. Iya, dipecah-pecah. Dan yang penting ini komite. Ini penting kalau bisa dibentuk komite. Komite itu merupakan aturan regulator resmi. Siapa komite itu? Stakeholder, pendiri yayasan, pemuka agama, pemuka masyarakat, orang tua siswa maupun guru senior. Silakan dimusyawarahkan. Ya, dan kalau bisa pemimpinnya adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Nah, bagus juga nih kayaknya. Apa-apa ya? Menggaris bawahi apa yang disampaikan Ustadz Kak Muslim. Double decker ini, udah Ustadz kakak lagi. Saya bingung bacanya. Bahwa orang tua di rumah hendaknya pandai berkomunikasi dengan anak dengan masuk ke dunia sang anak. Ya. Jadi harapan nih, bukan pertanyaan Ustadz. Harapan kami sebagai wali santri, para asatidzah di Kutab juga hendaknya berlaku yang sama. Sehingga akan terjadi kesinambungan komunikasi 3 arah. Canggih. 3 arah, di sini bilang 3 arah. Untuk mewujudkan mewujudkan dan membentuk generasi yang berakhlak mulia. Seperti visi dan misi Kutab. Syukran barakallahu fiik. Betul. Jadi guru juga perlu memahami dunia anak. Jangan terlalu jaim. Jaga image. Coba contohnya gini. Antum perhatikan.
Guru SD itu kalau ketemu anak-anak yang salam duluan gurunya atau anaknya? Biasanya gurunya apa anaknya? Anaknya. Padahal Rasulullah nggak kayak gitu. Rasulullah itu kalau ketemu anak, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya gulam, madza fa'ala nugair. Rasulullah juga duluan. Wahai anak, apa yang dilakukan oleh burung kecil? Padahal anak itu lagi sedih, burungnya mati. Kan gitu hadisnya. Ya kan? Ya gulam, madza fa'ala nugair. Rasulullah tuh empati sama anak kecil. Kita. Ditegur. Wah, boleh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersama Rasulullah 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Saya selama 10 tahun bergaul dengan Rasulullah, tinggal bersama Rasulullah, tidak pernah beliau marah-marah. Gak pernah menyalahkan saya. Gak pernah kamu begini begitu, gak pernah. Pada saya melakukan pelanggaran, disuruh beli apa gitu di luar, dia main. Kan gitu hadisnya kan? Begitu Rasulullah lihat, ternyata di belakangnya Rasulullah. Malah gak Rasulullah? Tidak. Anas, kamu ngapain? Dia pulang akhirnya. Cuma tegur gitu doang. Rasulullah SAW. Jadi guru SD itu ceria, bahagia, tegur sapa, tidak ada tanggal tua. Insya Allah anaknya bahagia. Ya. Kamu sih kok kayak gitu kayak anak-anak ya? Karena ngajar SD saya. Coba kalau ngajar kuliah nggak kayak gini saya. Iya gak, Sat? Jadi memang salam aja, mohon maaf ya. Ini buat guru dan dia orang tua. Mohon maaf, saya praktekin ya. Tapi jangan ketawain. Kalau Ustaz Hasan bilang sehingga saya. Kadang-kadang guru SD itu terlalu jaim. Atau mungkin orang tuanya. Assalamualaikum, duduk semuanya, duduk. Gitu kan. Oh, udah takut. Udah di rumah dimarahin ayah bundanya. Di sekolah gurunya galak, PR-nya belum selesai. Wah, stres itu anaknya tuh. Coba kalau gurunya datang dengan salam yang ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini udah sarapan? Gimana kabarnya, sehat semua anak-anak? Biasa. Gurunya ceria, walaupun tanggal tua. Gitu ya. Senyum. Ini ada hadisnya. Kita jangan teriak-teriak ahlu sunnah tapi nggak menjalankan sunnah. Nabi SAW bersabda, La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Ada yang pernah dengar hadisnya Pak? Bu? Kata Nabi, janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Itu Nabi yang ngomong, bukan saya. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun sekedar engkau menampakkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudara. Bukan senyum ya. Berseri-seri. Apa bahasa Jawanya? Sumringah. Apa Pak? Sumringah ya. Berseri-seri seperti habis orang gajian gitu. Wah, berseri-seri. Ketemu anak begitu. Assalamualaikum, Masya Allah, salaman. Kayak tadi saya datang, Assalamualaikum. Udah kayak Habib salaman semua. Assalamualaikum. Gak kelar-kelar, makanya terpotong ya kan. Anak seneng. Salam. Jangan gengsi. Jadi orang tua, jadi guru, jangan gengsi. Tak akan menurunkan bawah. Betul gak? Kalau kita negor anak duluan, gak akan menurunkan bawah. Dan itu kesan pertama begitu indah. Tapi kalau guru datang-datang, buka halaman sekian. Siapa yang ngajar PR? Maju ke depan. Udah stres anak. Wassalamualaikum. Maaf ya, ini gaya kamu sebenarnya. Waktunya habis. Insyaallah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melalui menyimak materi diskusi yang menarik, berharga dan bermanfaat. Sebelum kita beranjak bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat asar, Bapak Ibu yang hadir tentu mungkin ada juga ya
dari wali santri sekolah lain, sembari juga saya mengajak pada Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama bahu-membahu menginformasikan kepada khalayak dari apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang kita bisa berupa media-media dan akun sosial media. Kita menginformasikan mengenai PPDB kita ke sanak saudara, ke tetangga, kenalan. Ya, bahwasannya Kutab Miftahul Khairil Ummah setingkat SD sedang membuka pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2027-2028. Di mana Kutab Tahfizul Quran Miftahul Khairil Ummah dalam visi misi dan kurikulumnya kita susun 60% pembelajaran Al-Quran. Hafalannya, tahsin tajwidnya, penjelasannya. Berikutnya 30% pembelajaran materi diniyah serta didukung oleh 10% pembelajaran mapel umum. Kutab Tahfizul Quran Miftahul Khairil Ummah insya Allah lulusan-lulusannya, meskipun kita berdiri sebagai lembaga kutab yang mengimplementasikan kurikulum diniyah 90%, namun insya Allah ketika anak-anak nanti akan lulus, dia juga akan terdaftar sebagai murid sekolah dengan akreditasi A, seperti itu. Karena kita di sini sistemnya menginduk, ijazahnya adalah menginduk. Ya, gelombang 1 dibuka sejak tanggal 18 Agustus 2026 dan akan ditutup insya Allah tanggal 17 Oktober. Jadi gelombang 1 sekali lagi dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 17 Oktober. Di mana insya Allah dari pihak yayasan akan memberikan subsidi atau semacam hargaan ya, ini ya, subsidi bagi siapa dari wali santri yang daftarkan putra-putrinya di gelombang 1 ini berupa diskon potongan sebesar Rp1.500.000. Dan untuk gelombang 2 setelah kita tutup tanggal 17 Oktober akan dibuka kembali tanggal 19 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Dari tanggal 19 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Dan pihak Yayasan Dakwah Islam Ristawa bagi siapa yang mendaftar pada gelombang kedua akan memberikan subsidi sebesar Rp700.000. Mari kita dan juga kami informasikan bahwa belakangan kita sudah alhamdulillah selama 2 tahun 3 tahun ini ya kaum muslim ya menjalin komunikasi, kita berdiskusi, berkonsultasi dengan kaum muslim dan juga tokoh-tokoh yang lainnya, dan alhamdulillah kaum muslim ini berkenan bersedia untuk artinya secara langsung membantu pengelolaan berupa diskusi, konsultasi baik dari sekolah, yayasan dan orang tua. Jadi apabila orang tua, Bapak Ibu semua di sini misalnya menghadapi problem-problem yang butuh masukan, butuh arahan, nah, maka bisa kita pertemukan atau bisa kita sambungkan dengan kaum muslim yang di Miftahul Khairil Ummah ini sudah resmi bergabung. Ya. Alhamdulillah Allah telah memudahkan kita untuk mengikuti acara ini, dan sekarang waktu menunjukkan pukul 15.07. Waktu sholat asar telah tiba. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kaum muslim sudah meluangkan waktunya siang-siang ya, tadi pagi ngisi materi ya, langsung beranjak ke sini ngisi materi lagi, subhanallah.
Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan juga keberkahan buat kaum muslim, buat keluarga juga. Dan semoga Allah memberikan balasan terbaik, keberkahan, kemudahan, hidayah buat kita semua, buat bapak ibu semua, dan juga untuk anak-anak kita. Tak lupa setiap hari luangkan waktu kita untuk mendoakan anak-anak kita. Mendoakan anak-anak, mendoakan hidayah, mendoakan petunjuk, dan terus membersamai mengingatkan mereka dengan kesabaran. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan kesabaran yang bagus, kesabaran yang kuat dalam memerintah mereka. Akhirul kalam, kami selaku pengurus staf Kutab Miftahul Khairil Ummah yang mewadahi acara ini, memohon maaf apabila selama berjalannya acara terdapat kesalahan bicara maupun perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memaafkan kita semua, dan semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam nanti kita berkehidupan di sekolah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.